Jual di sini mahal ini daripada dijual di Medan, Pekanbaru, Jambi. Karena dia murah jual itu. Di sini karena dekatnya kan mahal karena. Nah, iya, boleh dia punya sesi kan. Jadi orang sini dapat asap, belinya mahal. Jual ke India kemana itu murah kan? Nah, itu lebih murah dari jual di sini. Cepat. Aku malah marah. Lalu saya Oci dengan anak buahnya, terus ada timbal baliknya, terus kan mereka juga ada yang ikutan TKI, ada yang ikutan LPKN kayak gitu. Nah terus mereka sendiri pengen bicarain yang kurikulum gitu, yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Nah terus katanya mereka minta dari kita, terus 2 dari sana, terus bicara di depan gitu. Gue sampai gimana ya, udah gue cuma bilang ya gue lagi kulap sekarang lagi ada di Bung Hatta lantai 4 dan Padang panas sekali. Gua Oci seksi materi. Saya Mei, seksi materi. Rekan mahasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Mungkin untuk kelanjutan acara ini adalah suatu diskusi kemahasiswaan ya. Jadi kami minta ada sama cewek di depan, juga ada dari Bung Hatta, sepasang gitu ya. Jadi maksudnya gini, apa dilarang ada segala bentuk perpeloncoan gitu di bulan kampus. Nah, ini saya tanyakan, di sini gimana hubungannya? Kira-kira gimana sikapnya, mau tetap melaksanain bentuk pembinaannya itu berupa apa? Masih tetap berupa kemah, ya biasanya berupa apa? Terus nanti kira-kira berubahnya kayak apa gitu, dengan adanya dirjen kayak gini, SK dirjennya. Mungkin sudah merupakan suatu tradisi gitu. Istilahnya mapras atau ospek sama saja gitu kan. Cuma terkadang pelaksanaannya yang saling bertentangan gitu. Itu yang membawa akibat terhadap dibatalkannya ospek terhadap seluruh perguruan tinggi. Jadi bagi kami mahasiswa Universitas Bungata, khususnya organisasi itu yang mengurus masalah penerimaan mahasiswa baru tetap melaksanakan ospek, tapi dalam bentuk terselubung gitu. Gimana strategi atau taktiknya
mungkin tergantung kita gitu. Jadi kami tetap mengadakan penerimaan terhadap mahasiswa baru terhadap himpunan gitu. Ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh saudara ketua senat kita. Jadi yang tahun-tahun kemarin setelah turunnya SK Menteri tentang tidak dibolehkannya lagi ospek, mungkin sedikit banyak juga sangat kami rasakan sangat kurangnya suatu rasa kekeluargaan antara masing angkatan. Jadi akibatnya timbul rasa individualisme. Itu yang kami rasakan. Tapi pada tahun-tahun kemarin kami tetap melaksanakan ospek itu dengan mengadakan kemah bakti mahasiswa. Cuma dengan syarat kami tidak jadi penitia itu. Kami suruh mahasiswa baru jadi penitia gitu. Sebenarnya kami yang penitia, yang mengatur semua, cuma mahasiswa baru yang penitia gitu. Jadi merupakan suatu tameng bagi kami bahwasanya kegiatan itu tetap dilaksanakan cuma dalam bentuk terselubung gitu. Jadi kemarin ini rasanya ada masalah dari dekan, kami dipertanyakan masalah ospek. Maksudnya kami tetap mengadakan suatu ospek diam-diam. Kami punya suatu tameng gitu. Bahwasanya yang mengundang kami adalah adik-adik baru ikut serta dalam kegiatannya dalam suatu pembauran. Jadi jangan kita sebagai pelaksana gitu. Suruh anak baru menjadi penitia, cuma kita yang mengatur semua gitu. Ospek tetap dilaksanakan. Jadi yang lebih patokannya itu pada kemah bakti mahasiswa itu. Mungkin dari angkatan 92, mungkin kebanyakan dari sekarang ini adalah mahasiswa baru gitu, angkatan 93, 92, dan 91. Mungkin mereka merasakan juga gitu. Sampai menangis gitu. Kalau nggak salah yang baju ungu itu sampai menangis gitu. Mungkin ada tanggapan dari saya. Nama saya Rika. Kalau menurut saya sendiri, maksudnya menurut pemikiran saya gitu ya, ospek ini nggak perlu diadakan. Sebenarnya kan senior kita itu mengadakan ospek itu tujuannya cuma kan kita ingin mengenal mereka, kita ingin hargai mereka sebagai kakak. Dengan tanpa ospek kita pasti bisa mengenal dia, pasti bisa mengenal dia gitu kan. Jadi nggak perlu kita disiksa gitu, nggak perlu kita disiram pakai air seni gitu, dicampur apa tanah segala macam. Saya nggak setuju dengan hal seperti itu. Terus makan permen, satu permen itu 100 orang. Yang mulut pertama sih untung ya, yang mulut 100 udah berapa tuh penyakit yang nyampe ke dalam diri mereka tuh kan nggak etis lah gitu kalau menurut saya. Jadi secara pribadi saya setuju dengan perintah Bapak Menteri gitu melarang adanya ospek. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa sektor pelayanan mungkin. Jadi mungkin sebagai bahan pertandingan, mungkin saudara Rika mungkin masih merasakan baru gitu. Kami yang senior merasakan gitu. Terkadang mahasiswa baru cuek terhadap senior-seniornya gitu. Saya akan tak mau tahu. Itu kenanya. Jadi mungkin untuk perbandingan dari mahasiswa Unpar sendiri bagaimana gitu? Apakah masih tetap ada ospek gitu? Atau tidak gitu? Ada yang mau jawab nggak? Gimana saudara mahasiswa Unpar, apakah masih ada ospek gitu di himpunannya? Atau yang lain ada nggak mahasiswa Unpar? Apakah kita setuju tetap dilaksanakan ospek gitu? Ya silakan saudara Anzul. Terima kasih. Nama saya Muhammad Jun. Kebetulan mahasiswa ospek juga. Sebenarnya kalau berbicara masalah ospek, ording atau loncoan kalau di perayaan ya, itu memang kayaknya udah setiap institusi punya masalah sendiri dalam pelaksanaannya.
Cuma sekarang buat lebih jelas, kebetulan di sana di depan ada rekan ketua senat dari Fakultas Teknik. Gimana kalau buat masukan atau kebetulan dia udah berhubungan dekat dengan Bapak Dekan juga, mungkin lebih mengetahui masalah pelaksanaan ospek. Juga yang berhubungan dengan SK dari Mendikbud masalah orientasi mahasiswa baru. Saya rasa mungkin untuk informasi lebih jelas, saudara ketua senat Fakultas ini bisa memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dari Unpar. Kayak udah terlambat ya, kayak udah nggak ada yang ngantuk, udah ada yang capek, dan mungkin udah ada yang lihat pantai, kayaknya mempesona sekali pantai Bung Hatta. Ini bukan promosi tapi kenyataan. Baiklah, kayaknya masalah kita sama aja di setiap institusi itu sama masalahnya. Semenjak tahun 1992 ini SK ini udah turun, bukan 93 aja. SK dikti dan kesepakatan daripada rektor-rektor di seluruh Indonesia yang berisi ditilik dari keuntungan, katanya ya, ini versi mereka, keuntungan dan faedah daripada orientasi pendidikan itu sendiri. Banyak efek negatifnya itu kata mereka. Tentu dari kita mahasiswa, khususnya lembaganya lain lagi, tergantung dari versi institusi masing-masing. Ini kita rasakan. Cuma perbedaan persepsi itu wajar. Kayak Rika, dia merasa nggak setuju. Tapi kita juga merasa nggak setuju dari lembaga. Kenapa orientasi pendidikan ini dihapuskan? Kita rasakan itu. Kenapa? Perbedaan mana-mana mahasiswa yang ikut ospek dengan mana yang tidak. Emang tidak semua ya Rika ya. Rika dulu pernah protes waktu ada KBM itu. Dia protes langsung ke saya waktu itu. Kenapa ini jadi nggak ada begini gitu. Emang aturan udah ada sesuai dengan SK Dikti dan kesepakatan rektor. Pihak pimpinan di sini juga mengambil kebijaksanaan kayak gitu. Kami diberi ancaman untuk gimana istilahnya. Tapi yang namanya kami punya kesepakatan sebelum kita mengadakan pertemuan semua himpunan di lingkungan Fakultas Teknik khususnya dan juga ketua-ketua senat yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta, kita udah punya kesepakatan dan itu kita jalankan. Kita mengajukan alternatif, sifatnya dilarang kan perpeloncoan, bukan ospeknya. Perpeloncoan yang sifatnya udah di luar pre-kemisian, itu yang dilarang, bukan orientasi pendidikannya, bukan itu yang dilarang. Cuman karena teknisnya sering keluar dari jalur, makanya ini agak tegas di kemarin di tahun 93. Tapi kita tetap jalan orientasi pendidikannya. Dan teknisnya kita serahkan ke himpunan masing-masing waktu itu. Yang kita dari lembaga senat fakultas hanya mengawasi. Dan masing-masing himpunan di Fakultas Teknik Bung Hatta berbeda versinya. Sifatnya masih dalam sifat pembinaan mental, kedisiplinan di masing-masing himpunan. Ada juga sih mandi, berlumpur, merayap, ada juga. Cuman kita sifatnya kemabakti. Mahasiswa baktinya gimana kemarin itu? Yang kelihatan baktinya pembinaan mental dan kedisiplinan di adik-adik kita ini. Tapi berarti jawabannya adalah kami alternatifnya itu adalah kema bakti mahasiswa, di mana kami bawa adik-adik ini ke suatu daerah, ke desa-desa misalnya, di sana jalannya pembinaan. Itu yang kita jalankan kemarin. Dan versinya itu tergantung dari himpunan masing-masing. Itu jawabannya mungkin, atau ada tanggapan lain. Saya rasa saya sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan-kegiatannya dalam 1 tahun itu hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian pembinaan mahasiswa baru diserahkan pada masing-masing himpunan. Di Arstek ada pertama kali kami dibuka dengan temu akrab arsitektur. Itu tujuannya membuka wawasan kami mengenai dunia kemahasiswaan arsitektur dan juga pengenalan pada himpunan. Yang di TAA ini, temu akrab arsitektur, kami betul-betul dibina, kami betul-betul diberi informasi. Jadi kalau di TAA ini betul-betul tanpa ada
ada unsur perpeloncoan. Kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan, kira-kira 1 minggu bisa 3 atau 4 kali. Jadi mungkin jam 5 sampai jam 10 malam mahasiswa baru diwajibkan hadir. Nah, di sana mereka diberi informasi-informasi, bisa dalam bentuk penyajian, presentasi, ataupun juga simulasi dalam kelompok. Kemudian pembinaan dilanjutkan lagi, yang tadi TAA itu penyelenggaranya adalah mahasiswa yang 1 tahun di atas mereka. Jadi misalnya sekarang tahun 94, panitia penyelenggara TAA adalah angkatan 93. Kemudian setelah itu kita kenal yang namanya kemah akbar arsitektur. Nah, disinilah yang seringkali dipermasalahkan masalah perpeloncoan. Sampai tahun terakhir, itu tahun 93 masuk, itu kemah ini masih bisa berlangsung seperti biasa, seperti tradisi-tradisi yang ada. Itu yang menyelenggarakan adalah angkatan yang 3 tahun di atas. Jadi untuk kemah tahun ini seharusnya menyelenggarakan adalah angkatan 91. Nah, disinilah yang seringkali terjadi misalnya kecelakaan-kecelakaan, ada yang patah, ada yang itu, kemudian masalah seperti mandi lumpur, saya kira sama aja, nggak ada bedanya karena kita di alam terbuka gitu. Dan hasilnya sebetulnya keakraban antara mahasiswa senior dan junior itu cepat terjadi gitu ya. Mungkin kalau kemah nggak ada, keakraban itu mungkin baru bisa terjadi 1 tahun atau 2 tahun, mungkin baru saling kenal. Tapi dengan adanya kemah ini, selesai kemah, angkatan baru yang selama ini diinjak-injak, selalu dianggap paling rendah, dan mereka dilantik, mereka diangkat sama dengan mahasiswa senior yang lain, mereka semacam punya kepercayaan diri yang lebih gitu. Sehingga proses pembauran dengan senior berlangsung cukup cepat. Itu perpeloncoan saya kira sampai situ di aspek habis. Tapi itu kemah itu sekitar bulan Oktober. Nah, kemudian tadi yang saya pernah singgung mengenai masalah pembinaan 1 tahun, itu di arsitek kami kenal yang namanya teater musikal. Jadi angkatan terbaru setelah mereka melalui kemah, mereka dipercaya untuk membuat suatu bentuk pementasan. Itu akan dipentaskan pada malam keluarga universitas, itu sekitar bulan Juni. Jadi mereka selama sekitar 7 bulan itu mereka membuat suatu bentuk pentas, dan itu harus dilaksanakan oleh seluruh angkatan gitu. Selama ini biasanya yang angkatan yang terlibat itu bisa 70-80% ikut aktif dalam kegiatan ini gitu. Jadi tujuannya adalah konsolidasi ke dalam angkatan gitu. Mungkin juga bisa menambah kebanggaan pada angkatan. Tapi yang paling penting setelah acara ini selesai, diharapkan paling tidak satu angkatan saling kenal. Entah beda kelas, entah beda studio, tapi diharapkan satu angkatan bisa saling kenal semua tanpa ada perbedaan-perbedaan yang lainnya. Dan setelah kami pentas itu, barulah kami resmi melewati masa pembinaan 1 tahun. Saya kira itu aja. Terima kasih, mungkin ini menjadi bahan perbandingan bagi himpunan baru. Ya, kami juga sedikit merasakan gitu. Mungkin saya yang merasakan sebagai bekas ketua himpunan sampai sekarang masih belum tahu gitu mana mahasiswa baru, karena nggak ada ospek gitu. Jadi kita nggak tahu adik-adik kita mana gitu kalau nggak ada ospek. Itu yang kita rasakan. Jadi mungkin kita sepakat gitu. Juga dulu pernah Universitas Pancasila berkunjung sini, mereka juga membicarakan masalah ospek gitu. Jadi mereka setuju tetap ada ospek, cuma dengan strategi kita masing-masing gitu. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin silakan untuk bertanya lagi gitu. Sebenarnya jurusan arsitektur Bung Hatta sendiri sudah dalam status disamakan gitu. Seperti kami secara bertahap mulai menerapkan sistem yang ada di TB. Mungkin sebagai gambaran, bahwasanya jurusan arsitektur Bung Hatta juga telah mengadakan suatu kerjasama dengan universitas dari universitas atau dari Institut Teknologi Bandung gitu. Jadi kami berusaha untuk bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan, baik itu dalam bentuk suatu sistem kurikulum ataupun sistem cara pengajaran yang baik gitu kepada mahasiswa. Jadi mungkin tadi yang ditanyakan apakah kami masih memakai 140 SKS atau yang 150 gitu. Jadi mungkin untuk mahasiswa baru
mungkin telah coba diterapkan 140 SKS gitu. Di kami yang senior-senior ini yang udah kayak ini masih pakai 150 SKS gitu. Jadi kepada mahasiswa angkatan 93 dan 92 telah mencoba untuk menerapkan 140 SKS gitu. Jadi mungkin kami secara bertahap mulai memakai sistem 140 SKS. Tanggapan dari Bung Atta sendiri, setuju nggak dengan sistem 160 SKS, 140 SKS itu? Apakah dengan SKS yang sebanyak itu bisa mencapai suatu standar? Jadi istilahnya mungkin dari saya pribadi, saya ngerasa bahwa emang lulus lebih cepat itu bagus, tapi kalau cepat kalau kita nggak berkualitas tuh buat apa gitu. Sedangkan kalau saya lihat di TB itu mereka udah punya S2, sedangkan kalau Unpar kita nggak ada S2-nya, jadi percuma lulus cepat juga kalau akhirnya bengong dan nggak tahu apa yang mesti dikerjain ya, udah lulusnya kan, mendingan 160 tapi oke, kita qualified gitu. Gimana tanggapan Bung Atta sendiri pengurangan sistem SKS tersebut? Bella mungkin bisa saya jawab, mungkin kita merasakan sendiri gitu. Apa kekurangan ataupun kelebihan dari kita memakai 140 SKS ataupun 150 SKS gitu. Mungkin ada pun mata kuliah yang dikurangi, mungkin struktur dan bentuk ya. Mungkin apakah Unpar masih memakai struktur dan bentuk gitu. Berarti kami telah memakai satu kurikulum baru. Jadi ada mata kuliah tertentu yang dihilangkan gitu. Kemudian ataupun dengan penukaran nama. Biasanya kami memakai kalau konstruksi bangunan, sekarang kami memakai istilah struktur dan konstruksi. Berarti struktur dan konstruksi 1, studio struktur dan konstruksi 1, kemudian struktur dan konstruksi 2 akan studio struktur konstruksi 3 gitu. Sedangkan KPL lanjutan atau konstruksi bangunan lanjutan dengan istilah studio struktur konstruksi 3 gitu. Jadi kami telah memakai sistem kurikulum baru, cuma sedikit banyak kami merasa dirugikan gitu. Karena ada mata kuliah kami yang dihilangkan, sedangkan kami telah mengambil gitu. Kemudian muncul mata kuliah baru yang terdapat pada semester di bawah nanti gitu. Jadi akhirnya kami kelabakan karena mengambil seluruh mata kuliah pada semester yang bersangkutan, kemudian mengambil yang di bawahnya gitu. Jadi mungkin itu apakah kita bisa cocok gitu dengan memakai 150 SKS atau 150 SKS, tergantung kepada kita gitu. Bagaimana kemampuan kita untuk kita ukur gitu. Apakah dalam sistem pengajaran gitu yang kita kejar adalah suatu ijazah gitu, bukan suatu pengalaman, atau kita sekedar cuma mengejar nilai gitu. Bukan suatu pengalaman ataupun keahlian-keahlian khusus yang bisa bermanfaat setelah kita tamat nantinya gitu. Jadi mungkin sedikit banyak mungkin kita sedikit ketinggalan dari ITB gitu. Bukan kita merendahkan diri, cuma mungkin itu suatu campur bagi kita gitu. Jadi kita nggak mesti orang 150 SKS kita memakai 150 SKS, bukan mesti begitu gitu. Tapi sebagaimana sanggup kita gitu. Apakah kita sanggup dengan sistem kayak gini atau tidak gitu. Mungkin saya gambarannya, mungkin untuk semester besok Fakultas Teknik coba menerapkan dengan sistem SKS murni gitu. Jadi sesuai dengan nilai-nilai sendiri, berapa nilai kita dan kemudian berapa yang bisa kita ambil gitu. Memang itu yang akan diterapkan gitu. Jadi sebelumnya masih memakai sistem kredit gitu. Bisa seluruh mahasiswa bisa ambil 20 SKS semua gitu. Akhirnya mahasiswa kelabakan gitu. Mungkin sebagai gambaran itu saya dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan? Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan. Kebetulan mewakili rekan-rekan mahasiswa arsitek. Sebenarnya kalau masalah SKS 140, 160 itu ada satu sisi ada bagusnya, satu sisi lagi ada jeleknya ya. Seperti yang dibilang oleh saudara Eliza tadi bahwa seandainya kalau 140 SKS diterapkan, dari segi lama pendidikan bagi yang baru mengambil itu bisa menghemat waktu. Itu salah satu seginya. Nah, salah satu yang jeleknya seperti yang dikatakan tadi bahwa sekarang ini kan ada istilah mahasiswa itu yang kalau tamat itu bukan lagi siap pakai, tapi siap bekerja.
Nah, untuk level siap pakai dengan siap bekerja itu tentu pengalaman selain masalah pengalaman akademis itu masalah pengalaman di luaran juga diperlukan. Jadi secara umum rekan mahasiswa itu sebenarnya kalau diterapkan 140 dari salah satu sisi itu menguntungkan. Dari selama ini kita sadar bahwa kalau di teknik itu kita kuliah 5-6 tahun kita malah lebih ya. Ada yang bisa 4,5 atau di bawah 4,5 itu ada pun itu udah masuk ke level sendiri. Nah, dari satu segi dengan berkurangnya SKS itu jelas beban mahasiswa setiap mengambil semester itu sedikit berkurang. Dengan berkurangnya beban setiap semester itu jelas kalau mahasiswa yang benar-benar kuliah dan ingin cepat selesai itu udah salah satu hal yang menguntungkan. Tapi dari segi kualitas itu belum tentu menjamin. Dengan 140 SKS itu apakah mahasiswa tersebut nanti setelah tamat itu udah siap bekerja? Maaf ya, saya tidak memakai istilah. Ini dijual. Jom, kaki jom. Nanti. Jom. Sana. Di dalamnya. Waduh, tinggi sekali. Ayo, siapa capek? Ya, saya. Oke, apa? Bukan. Ini berdua saja. Belum. Orang jalan nggak sih? Aji. Hai. Dadah. Panas gila. Dasar tus. Ini mau nyala Len. Lulus nggak? Nyala Len. Lulus tuh. Udah, oke. Ngomong jadi ya nggak bisa ngomong kan. Udah, oke. Sudah. Menurut pendapat saya, kampus Bung Hatta itu oke juga sih. Apa? Bar. Pas gua udah di bawah. Pura-pura nggak lihat. Nggak lihat dong, nggak lihat.
Gimana nih teksnya? Tapi hukumannya apa? Ini udah yakin sekali. Ngelulan dulu. Ngelulan dulu. Boleh tuh. Nol. Tadi sakit, penghandi menang. Bukan. Kompetisi. Bukan. Yang lucu kemarin. Di sini bocor dua. Itu bocor tidak bugar. Sama ya. Oci. Peter. Woi. Ini pindahnya kapan kita? Bentar. Gak puas. Gak pernah ngeliat dong gua. Udah. Iklan nih. Dapat kita saksikan salah satu detail konstruksi dari rangkiang. Rangkiang adalah lubuk padi bagi orang Minang. Ya, di sini sengaja diberi duri-duri supaya tidak ada binatang yang masuk seperti Peter dan teman-temannya. Bangke. Peter. Hah? Nggak ditanam ya? Antang-antang, aku juga. Gendon, oi. Ada kekayaan kan nanti ke sana, informasi kan lebih lengkap. Ya. Bisa? Jadi kita bicara selatan cukup di sini saja. Atau begini Pak, nanti ada yang sebagian ke Kerapatan ada. Ada yang sebagian langsung. Enggak, kita kan gini, kita pimpinan, kita forumnya ya, inilah tamu. Oh iya. Sebentar ya. Lokasi yang diambil tuh rumah kacang yang paling kiri itu satu,
Semuanya 3 di sini, 3 di sana, 1 di sini. Ya mungkin dari sana mulai rekor 1, rekor 2, rekor 3. Jadi kita nggak numpuk atau mungkin nanti Ada manis yang Tom, perlu advance kan? Iya makanya. Mau bilang apa? Perlu apa? Perlu advance. Tadi kan nggak pakai advance. Si Oci bilang udah siap semua. Dibilangkan tak percaya sih. Dibilangkan. Tapi udah telepon. Tapi udah telepon. Oh bukan dulu, bukan belum. Jerman kalah gue mikir, wah Gembong terpukul, Gembong pegang Kolombia Jerman. Sekarang dua-duanya gak ada masuk. Mau nangis dia tadi malam bener, gak bisa tidur. Si Gepeng dong, lumpat terus. Tuh kan. Ih, kempasin deh. Dikempasin kan. Gigi doang. Bulan pertama tuh masih seneng gue. Ada jorok-joroknya nggak? Kemana? Lupa dari seorang janda itu bisa ya kan anggota yang sudah memalukan. apa coba? Kira nggak kebelian weekend. Dia pasti main bola kemana nih? Ambil bola bawah. Udah diobatin? Udah. Masih sakit? Kalau gak... Ih! Itu Megafor. Ini ya masjid di Kota Ampe. Dari warnanya kita lihat bahwa ini adalah bangunan Bolcengnya aku lah jauh. Lihat berapa orang.
gue di lokasi lurusan nama rumahnya Datuk. Lagi gue pada kumpulin. Kamu jangan suka. Beliau Zulfa. Kemudian ada lagi adik kami tadi, kebetulan sedang sibuk di dapur. Dan salah satu anak bako ya, yang berbako rumah ini, yaitu ayah beliau dari rumah ini beliau Bapak Nazarudin. Kemudian kami sendiri sebagai juga anggota waris. Kalau sampaikan sama rektornya boleh, sama yang menekan surat ke Sospol Jawa Barat juga kirim surat sama kan ini. Sekianlah dan kami harap pertemuan kita ini berkelanjutan hendaknya. Baik kepada Unpar maupun kepada mahasiswa. Kalau nanti adik-adik udah jadi sarjana, ingat-ingatlah rumah kadang di Ketonampe. Dan ada kakek yang cerewet ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masuk aja pada acara tanya jawab. Barangkali ada yang diragukan. Unpar itu sendiri termasuk tergantung daripada jumlah putra perempuan, atau kemudian kalau yang perempuan itu kalau setelah menikah kemana, keluar dengan suami atau tinggal di sini, bagaimana kalau beranak pinak, itu saja Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup begini Pak. Masalah jumlah, sebenarnya kami sebelumnya ingin menyampaikan bahasanya penghuninya dulu, kami sebagai pewaris. Jadi kalau umpamanya ditemui lain daripada yang ini, barangkali ini karena status sosial daripada penghuni rumahnya ini. Termasuk juga sebagai tidak semuanya yang pakai ukiran. Ini tergantung pada status sosial daripada penghuninya. Dapat kami sampaikan masalah anak perempuan di rumah itu yang baru kawin. Jadi nanti kalau baru kawin, itulah yang paling muda ya, yang baru kawin itu yang berhak paling dapat. Nanti kalau adiknya mau kawin lagi, nah yang si kakak yang sudah kawin lebih dulu harus mundur ke arah ke bawah gitu. Jadi begitu seterusnya. Kemudian masalah anak-anak, kami biasanya di sini diketahui bahasanya kalau anak laki-laki itu biasanya tidurnya di surau gitu Pak, untuk yang di Minangkabau ini. Ini sistem rumah adat ya. Jadi kami tidur lagi-lagi di surau, yang di rumah ini yang perempuan-perempuan kebanyakan. Seperti yang disampaikan oleh mamak kami tadi. Rasanya beliau ini walaupun bagaimana, ini kalau sudah nikah harus tinggal di rumah istrinya. Jadi kami demikian, suaranya tetap bisa didengar karena komunikasi telepon. Tapi kalau ada sesuatu seperti ini, artinya ada
hal-hal yang perlu dari luha 50 sesuai Usana bus. Lu. Wah! Ah! Harry cetar catch Harry catch up Kali nyala. nggak nyala Oh nyala. Harry catch Harry cetar. Harry Jedor curang ya lagi dong Cukup. oh iya jedor mau pesen kedua baru jadi gua fokusnya di gua cuman latar belakang Hai. salat dulu Azan Tom. Liatin suasana turun dong, rekam dong suasana orang lagi turun.
dikasih jengkal gue 24. Tapi lo ngeliat ke atas nggak? Wah, lebih parah lagi. Kenapa? Itu tak yang namanya 1 meter atau di bawah atas. Range itu ya. Sampai bawah. Ganggu. Enggak udah. Apa? Mana dia? Lah.
It is the same as the parents as if you respond to meeting with the clan. So each clan has a leader of the clan is the chief of clan. Why the word of this house is present. Yeah? From termit. From termit. Oh yeah. Termit do not bite the wood. Smoke it before the next house. As I said to you, house is include heritage, yeah, in the land of house. It is handed down from mother to the daughter. Yeah, it is handed down from mother to the daughter. It is right that the family name is taken from mother. For example, I'm Kenego Queen. My mother is Kenego. So that is taken from mother's side. Not from father's side. Your family has rice field and it seems the dog is smaller than the sister. Why? Why the dog smaller than the window? The dog's name? She owns the sound. It's got from ancestor. Yeah, she is youngest. Yeah, she is so she live here and stay here and take care of this house. This is the heritage from the ancestor. And we cannot break down and make the house the same place. According to custom and tradition. Probably that is the reason. If you can pass in, accepted, you are accepted. Because they don't accept very fat, they are very fat. Menuju salah satu kamar dari peserta pulang 92. Ini tangga menuju hingga ke atas.